Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami semua rekan-rekan tim pelayanan di sini, semuanya seluruhnya kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Damai sejahtera bagi kita semua, kiranya segala kasih karunia, damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya juga kami berharap kiranya kesehatan keluarga, pekerjaan, dan juga kesehatan daripada Bapak Ibu Saudara semua selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulaikan ibadah PA kita akan mempersiapkan waktu kita akan mempersiapkan pemikiran kita, dan kita akan datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menaikkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita angkat kembali dari awal sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan tunduk kepala dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapa di surga, kami menyadari satu hal, bahwa Engkau hadir di sini, Roh-Mu hadir di tempat ini. Walaupun 2-3 orang yang menyaksikan firman-Mu, baik itu yang di rumah, baik itu yang di tempat ini, dimanapun sidang jemaat-Mu berada, ketika firman-Mu disampaikan, ketika firman-Mu dibukakan, ketika firman-Mu dibacakan, maka Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh Tuhan hadir di sini. Roh Tuhan juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah live streaming ini, baik yang tunda maupun yang live. Roh Kudus hadir di rumah mereka masing-masing, menemani mereka, menguatkan mereka, menyemangati mereka, dan menghiburkan mereka, dan menguatkan kami semua. Engkau hadir ya Tuhan, Engkau selalu memperhatikan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami akan belajar tentang pribadi Roh Kudus, yang adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal, yang merupakan pribadi yang begitu sangat penting di dalam iman Kristen, yang adalah pribadi daripada Allah itu sendiri. Pribadi Roh Kudus yang ada dalam hati kami, pribadi Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus sebagai perwakilannya menemani kami, sebagai penyemangat kami, sebagai penghibur kami, dan sebagai pemberi kekuatan kepada kami, dan juga sebagai penegur kami ketika kami ada di dalam kesalahan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah pembelajaran yang akan kami lakukan bersama-sama dapat menjadikan kami cerdas, dapat menjadikan iman kami bertumbuh. Karena ketika kami mengerti firman-Mu dengan akal budi kami, di saat yang sama iman kami bertumbuh. Kami tidak mengimani sesuatu yang tidak kami mengerti, namun kami akan mengimani sesuatu yang kami mengerti dengan akal budi kami. Dan iman itu akan selalu tumbuh, akan bertumbuh menjadi iman yang kuat, iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Bapa di surga. Berikan hikmat kepada sidang jemaat-Mu, berikan kecerdasan kepada sidang jemaat-Mu, berikan kepandaian, berikan sukacita, dan berikan kemauan untuk mendengarkan ibadah live streaming ini, karena ini merupakan tugas kami, tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau pilih. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Selamat kita akan melanjutkan ibadah PA kita.
kita sudah melewati banyak hal tentang pembelajaran Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bulan lalu kita sudah belajar apa itu tentang keselamatan, yaitu tentang soteriologi, ilmu tentang keselamatan. Namun hari ini kita akan belajar step berikutnya, yaitu tentang pneumatologi atau ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini akan semakin nanti kita step-step, nanti ada step-stepnya, ada sistem-sistemnya, Bapak Ibu Saudara, ada struktur-strukturnya, sampai nanti kepada ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Dan ada banyak hal nanti yang akan kita pelajari bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebelum kita masuk di dalam ibadah PA ini atau ilmu yang mempelajari tentang pneumatologi atau ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus, saya ingin memberitahu kepada kita sekalian bahwa kita sedang berduka cita karena Ketua PGPI Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, yaitu Pak Dr. Yakub Nahuwei, berpulang hari Selasa kemarin karena penyakit yang memang sudah lama dia jalani, ya alami, Bapak Ibu Saudara, yaitu saya baca gagal ginjal seperti itu, bukan karena COVID, enggak, tapi Pak Dr. Yakub Nahuwei itu meninggal karena penyakit memang yang lama dia derita. Beliau merupakan Ketua Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, Bapak Ibu Saudara, termasuk GPT di tempat ini merupakan salah satu cabang dari Pentakosta, merupakan bagian dari Pentakosta. Nah, beliau merupakan ketua umumnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Beliau merupakan orang yang sangat semangat di dalam melayani Tuhan. Beliau juga sudah memberikan sumbangsi yang sangat baik bagi Gereja Pentakosta Indonesia terlebih khusus, dan beliau juga merupakan Gembala Sidang GBI Mawar Sharon di Jakarta, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja yang sangat besar, gereja yang sangat berkembang, dan beliau merupakan orang yang sangat berpengaruh. Sudah banyak sekali hasil-hasil yang telah diberikan kepada orang-orang Kristen, kepada mahasiswa, sudah banyak sekali sumbangsi yang diberikan oleh beliau, dan beliau telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, beliau juga sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai gembala sidang, tugasnya sebagai dosen, tugasnya sebagai ketua PGPI. Bapak Ibu Saudara, semua sudah diselesaikan dengan tuntas. Tak satu hari pun dia main-main. Saya tahu beliau merupakan orang yang sangat sungguh-sungguh, orang yang sangat semangat, orang yang sangat konsisten, orang yang sangat sangat teguh di dalam memegang prinsip-prinsip Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita yakin bersama-sama beliau sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Beliau sudah menyelesaikan tugasnya, dan giliran kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus menyelesaikan tugas kita di hadapan Tuhan. Terutama tugas kita sebagai orang-orang Kristen juga adalah untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kita juga melakukan firman Tuhan, terlebih khusus untuk kita mendengarkan ibadah PA sekarang ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam tema kita yang baru, pneumatologi atau ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya teringat kepada khotbah saya yang minggu kemarin, yaitu tentang COVID, tentang juga vaksinasi dan tentang antikris. Saya ingin menandaskan satu hal supaya kita tidak salah paham. Saya tidak bermaksud saya tidak anti terhadap orang yang bersaksi Tuhan berkata di dalam dirinya, enggak. Saya tidak anti terhadap orang-orang yang berkata bahwa Tuhan mengatakan kepada saya demikian, enggak. Saya percaya Roh Kudus atau Tuhan itu bisa berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya hal itu. Namun yang ingin saya garis bawahi adalah kiranya semua kesaksian atau perkataan Tuhan di dalam diri kita itu harus semuanya diuji oleh firman Tuhan. Tidak boleh perkataan Tuhan itu, perkataan Roh Kudus itu, yang ada yang kita dengar mungkin atau yang kita rasakan di dalam hati kita, itu tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Supaya tidak salah paham, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak anti terhadap orang yang berkata Roh Kudus mengingatkan saya di dalam hati saya, atau Roh Kudus berbicara dalam hati saya, atau mungkin secara audible berbicara. Saya percaya itu mungkin terjadi, saya percaya. Namun yang ingin saya garis bawahi adalah
Kiranya semua kesaksian tidak boleh bertentangan dengan firman Allah. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus atau Tuhan itu berbicara melalui hati nurani kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jarang sekali memang, menurut saya pribadi, sangat jarang sekali Tuhan berbicara secara audible kepada kita. Mungkin, tapi itu sangat jarang sekali. Biasanya Roh Kudus atau Tuhan atau pribadi Yesus Kristus itu berbicara kepada kita melalui hati nurani kita dan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu awal-awal supaya Bapak Ibu tidak salah paham di dalam khotbah yang minggu lalu. Oke, kita masuk di dalam pembahasan kita, ilmu tentang pneumatologi. Apa sih Roh Kudus itu? Apakah memang Roh Kudus itu adalah pribadi Allah? Ataukah Roh Kudus itu bagian daripada Allah? Apakah memang Roh Kudus lebih rendah daripada Bapa, daripada Anak? Atau Roh Kudus itu lebih tinggi daripada Bapa ataupun Anak? Ini kan harus kita bahas bersama-sama. Ataukah Roh Kudus itu hanya sebagai kekuatan, ataukah dia adalah pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, ini kan kita bahas. Apakah memang Roh Kudus adalah bagian daripada Allah atau Allah itu sendiri? Ataukah Roh Kudus itu diciptakan? Ataukah Roh Kudus itu ada sejak semulanya? Atau memang dia tidak kekal seperti itu? Nah, ini kan akan kita bahas secara bersama-sama. Ini pentingnya pembelajaran tentang pneumatologi atau ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ataukah bisakah Roh Kudus itu meninggalkan diri kita? Seperti itu. Dapatkah Roh Kudus itu pergi daripada hidup kita? Dan kapan Roh Kudus itu masuk di dalam diri kita? Apakah setelah kita percaya? Ataukah setelah kita lahir baru? Ataukah setelah kita berbahasa roh? Kan ada bagian-bagian yang harus kita pelajari di situ. Kapan sih Roh Kudus ada di dalam diri kita? Dan yang terakhir kita akan bahas, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah tugas-tugas Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya? Apakah Roh Kudus hanya memberikan kekuatan kepada kita? Ataukah dia bisa menegur kesalahan kita? Ataukah Roh Kudus juga bisa mengingatkan kita? Ataukah Roh Kudus juga bisa menghiburkan kita? Nah, itu semua akan kita bahas di dalam 1 bulan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun kita akan masuk di dalam poin-poin awalnya saja. Siapakah pribadi Roh Kudus itu? Pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara, terambil dalam 2 ayat saja. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya atau bisa lihat slide yang saya sediakan di komputer. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada pada saat hari itu, selain aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, maksudnya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan perkataan-perkataan Yesus terakhir kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarkan pada saat hari itu. Yesus akan pergi kepada Bapa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sudah menyelesaikan visi misinya. Dia sudah mengajar murid-muridnya. Dia sudah menyembuhkan orang sakit. Dia sudah mengadakan mujizat. Dia juga sudah mati di kayu salib. Dia sudah bangkit. Dan sebentar lagi Yesus akan terangkat ke surga. Nah, ketika Yesus ingin terangkat ke surga, Yesus mengatakan, nanti Roh Penghibur akan kuutus kepadamu, yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus ingin terangkat ke surga, Yesus tidak meninggalkan kita seorang diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak meninggalkan kita seperti seorang anak yatim piatu, tidak. Yesus tidak meninggalkan kita ketika ia terangkat ke surga. Dia tidak meninggalkan orang percaya itu dengan sendirinya, dengan tidak ada orang tua, dengan tidak ada
penolong, dengan tidak ada penghibur, dengan tidak ada penolong dan seterusnya. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus terangkat ke surga, dia menjanjikan penghibur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan di ayat-ayat yang lain dikatakan, aku akan mengirim seorang penghibur kepadamu, seorang penolong kepadamu, Parakletos, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Di dalam kitab Yohanes yang sama, kalau nggak salah pasal yang ke-10, kalau tidak salah, di situ juga Yesus menjanjikan penghibur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya saudara sekalian, Yesus tidak membiarkan kita seorang diri. Ketika Yesus terangkat ke surga, dia menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus kepada kita, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya pada saat hari itu, dan juga yang akan mengingatkan kepada kita semua apa yang telah dikatakan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu akan kita bahas bersama-sama, saudara sekalian. Siapakah itu pribadi daripada Roh Kudus? Kita akan bahas. Namun sebelum masuk ke situ, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan satu prinsip dasar iman Kristen yang tidak boleh Bapak Ibu Saudara lupakan sampai seumur hidup. Ini harus diingat sampai selama-lamanya. Dan jika Bapak Ibu ingat akan hal ini, Bapak Ibu tidak akan mudah tergoyahkan. Ada 5 dasar iman Kristen, 5 dasar, 5 pilar iman Kristen. Selain itu kita boleh berbeda, namun kelima dasar ini tidak boleh berbeda. Saya ulangi, 5 pilar ini merupakan 5 dasar iman Kristen. Ini tidak boleh kita berbeda sedikit pun. Namun yang lain-lainnya kita boleh berbeda. Yang pertama adalah gracia atau sola gracia. Yang pertama adalah pilar yang pertama atau sola yang pertama. Sola gracia atau sola gratia itu adalah hanya kita diselamatkan hanya dengan anugerah Tuhan, hanya dengan grace, kasih karunia Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa diselamatkan dengan perbuatan baiknya. Itu harus clear. Kita tidak boleh berbeda akan hal itu, karena Alkitab memang mencatat hal itu, yaitu sola gracia, sola gratia. Kita diselamatkan only grace, hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah Tuhan, maka kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kekayaan kita, dan seterusnya. Namun kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dosa kita diampuni dan iman diberikan kepada kita. Dan ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Dan itu semua merupakan sejarah daripada anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang pertama, sola yang pertama yang tidak boleh kita beda, sola gracia. Itu adalah kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Itu tidak boleh berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua adalah sola fidei atau sola fidei. Ada yang mengatakan sola fidei seperti itu, yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dibenarkan oleh karena iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diselamatkan karena iman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan iman itu pun adalah pemberian Allah. Itu harus disepakati. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang yang berkenan kepada Allah jikalau ia tidak memiliki iman terlebih dahulu kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman itu tidak boleh, yaitu iman kepada Yesus Kristus, itu tidak boleh berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pilar yang ketiga yaitu solus Kristus, yaitu kita diselamatkan atau jalan satu-satunya keselamatan yaitu pribadi Yesus Kristus. Tidak boleh ada pribadi lain yang bisa menyelamatkan kita. Tidak boleh ada pribadi lain yang bisa menghapuskan dosa kita. Tidak ada jalan keselamatan lain selain Yesus Kristus. Itu tidak boleh berbeda. Jikalau ada orang yang mengatakan ada jalan lain selain Yesus Kristus, kita akan mengatakan itu bidat. Kita akan mengatakan itu sesat. Kita akan mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi solus Kristus artinya adalah jalan satu-satunya keselamatan, yaitu pribadi daripada Yesus itu sendiri. Hanya dia jalan satu-satunya menuju keselamatan. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang keempat adalah sola scriptura, bahwa Alkitab adalah firman Allah tanpa salah.
dalam teks aslinya tanpa salah merupakan firman Allah sepenuhnya. Dan itu Bapak Ibu Saudara tidak boleh berbeda. Jikalau ada orang yang mengatakan Alkitab itu tidak sempurna, atau ada Alkitab lain penunjang Alkitab kita yang sekarang ini, bahwa masih ada firman Tuhan selain daripada ini, kita akan mengatakan orang itu adalah penyesat. Kita akan berkata, kita akan menganggap bahwa orang-orang itu tidak seiman dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kelima adalah sola soli deo gloria, artinya segala yang kita lakukan adalah untuk Allah Tritunggal. Segala yang kita lakukan, baik itu pekerjaan, baik itu pendidikan, baik itu cita-cita, semuanya harus dikembalikan, semuanya harus diserahkan untuk Allah Tritunggal, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak boleh ada yang mengatakan Bapa lebih tinggi daripada anak, anak lebih tinggi daripada Roh Kudus, Roh Kudus lebih rendah dibandingkan anak, anak lebih rendah dibandingkan Bapa. Tidak boleh. Iman Kristen atau pilar iman Kristen, salah satu cabang daripada soli deo gloria, yaitu adalah bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih suci, tidak ada yang lebih ini. Semuanya setara. Mereka adalah pribadi-pribadi Allah. Nah Bapak Ibu, yang ingin saya garis bawahi seperti ini. Ini penting untuk kita masuk ke dalam ilmu tentang pneumatologi. Jikalau ada yang berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian, daripada gracia, sola gracia, kita selamatkan karena anugerah Tuhan, kita diselamatkan karena iman Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, Alkitab adalah firman Tuhan, dan semuanya dikembalikan kepada Tuhan Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Itu merupakan pilar-pilar iman Kristen. Tidak boleh ada yang berbeda. Tidak boleh, itu harus dipegang, itu harus pilar iman Kristen. Apapun denominasinya, apapun apapun mazhabnya, baik itu Reform, baik itu Pentakosta, baik itu Protestan, baik itu Katolik, kelima hal ini tidak boleh berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun jikalau ada perbedaan selain daripada yang lima hal ini, itu sesuatu yang lumrah. Itu di dalam ilmu teologi Bapak Ibu Saudara. Itu adalah pembelajaran yang kami terima di seminari Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang penting kelima pilar ini tidak boleh berbeda. Jikalau berbeda pasti sesat. Jikalau berbeda pasti bukan Kristen. Jikalau berbeda pasti bukan satu iman. Namun jikalau kita berbeda hanya karena baptisannya berbeda, contoh ada yang baptis percik, ada yang baptis selam, ada yang baptis bendera, saya pikir Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir itu bukan salah satu pilar iman Kristen. Itu bukan prinsip Alkitab yang paling itu bukan salah satu yang harus kita perdebatkan Bapak Ibu Saudara. Itu bukan yang fundamental, itu bukan yang mendasar Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kita boleh berbeda. Jangan mengatakan ketika baptisannya hanya berbeda saja, percik kita katakan sesat. Itu tidak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bukan prinsip-prinsip dasar iman Kristen yang fundamental, yang mendasar. Kita boleh berbeda di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau mungkin ada gereja-gereja yang tidak melakukan 3 ibadah pokok. Kita tidak boleh mengatakan itu sesat Bapak Ibu Saudara. Yang penting kelima pilar ini tidak boleh berbeda. Selain daripada ini kita berbeda tidak mengapa Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin tradisinya berbeda. Ada yang tidak melakukan perjamuan suci, ada yang melakukan perjamuan suci, ada yang melakukan baptisan anak, ada yang tidak melakukan baptisan anak, ada yang melakukan baptisan percik, ada yang tidak melakukan baptisan percik. Itu tidak sesuatu yang fundamental di dalam iman Kristen. Saya mengatakan ini saudara, supaya kita tidak gampang menghakimi orang lain. Saya mengatakan ini supaya kita tidak gampang menjudge orang lain salah, menjudge orang lain sesat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kekristenan itu begitu plural Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mungkin bisa satu pengajaran, nggak mungkin. Satu pengajaran, satu liturgi, satu pemahaman semuanya detail-detailnya nggak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena semua pendeta itu, semua hamba Tuhan itu memiliki sudut pandang yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki fokus yang berbeda Bapak Ibu. Yang penting kelima hal ini tidak boleh berbeda. Jikalau kelima hal ini sama, semuanya sama, maka kita adalah tetap satu iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini penting. Makanya soli deo gloria, jikalau ada yang mengatakan Roh Kudus lebih rendah dibandingkan Bapa, itu adalah
bukan satu iman. Itu bukan Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau saya singkat supaya Bapak Ibu tidak bingung, saya singkat menjadi kata ini, barak. Yang pertama Bapa, yang kedua Anak, yang ketiga Roh Kudus. Ini tidak boleh berbeda. Ini barang siapa yang mengatakan Roh Kudus bukan Allah, dia sesat. Barang siapa yang mengatakan Putra atau Yesus Kristus bukan Allah, dia jelas bukan satu iman dengan kita. Barang siapa mengatakan Bapa bukan Allah, dia jelas bukan bagian daripada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketiga pribadi ini adalah pribadi Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal ini kita tidak boleh berbeda. Dan yang keempat adalah Alkitab. Alkitab adalah sepenuhnya firman Tuhan. Itu tidak boleh berbeda, tanpa salah. Dan yang keempat adalah keselamatan. Kelima adalah keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini di dalam bahasa Indonesianya supaya saya persingkat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak bingung dengan bahasa-bahasa Latin tadi, soli gratia, sola fide, sola Christus, dan sola Deo Gloria. Nah, ini saya singkat menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ingat saja, barak, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus, Alkitab, dan keselamatan. Ini tidak boleh berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan 5 pilar iman Kristen. Nah Bapak Ibu, kita masuk di dalam Roh Kudus. Makanya kenapa saya beritahukan hal ini? Karena Roh Kudus masuk di dalam satu pilar iman Kristen yang tidak boleh disepelekan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Roh Kudus merupakan pembelajaran iman Kristen yang sangat penting untuk kita ketahui saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam pembahasan tentang Roh Kudus. Di dalam pengertiannya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bahasa Yunani, pneuma berarti angin atau nafas atau roh. Dengan kata lain, hal-hal yang amat nyata, yang tak terlihat namun amat kuat dan hidup. Jadi pneuma, Bapak Ibu Saudara sekalian, pneumatologi berasal dari kata pneuma di dalam bahasa Yunani, dan logos di dalam bahasa Yunani artinya perkataan, artinya ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus. Pneuma arti kata dasarnya itu memang adalah angin atau nafas, atau bisa juga dikatakan itu roh, karena itu merupakan sesuatu yang tidak kelihatan. Memang sesuatu yang tidak kasat mata, yang tak terlihat, namun amat kuat dan hidup. Memang tidak bisa terlihat, memang tidak bisa dilihat oleh mata, namun dia memiliki sumbangsi yang sangat besar Bapak Ibu Saudara. Sumbangsi yang sangat nyata. Contoh angin, memang kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa tatap dengan mata kita, namun kita bisa merasakannya. Namun angin bisa menghembuskan menumbangkan pohon-pohon, atau angin bisa mengangkat sesuatu jikalau angin itu besar, dan seterusnya. Artinya pneuma arti kata dasarnya sebenarnya adalah sesuatu yang tak terlihat namun amat kuat dan hidup, dan juga dia bisa dirasakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, karena kata pneuma ini dicantumkan di dalam Alkitab, maka kata pneuma ini lebih cocok diartikan bukan sebagai angin, bukan sebagai nafas, namun sebagai roh. Karena kata pneuma itu ada kata selanjutnya, yaitu Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi gak mungkin angin Allah, gak mungkin nafas Allah, namun lebih tepatnya adalah roh Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam perjanjian baru, pneuma berbicara tentang roh Allah yang juga tak terlihat, penuh kuasa dan hidup saudara sekalian. Nah, di dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa itu adalah ruah, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama, yaitu roh, yang artinya juga roh. Di dalam bahasa Ibrani itu ruah Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sudah masuk kepada pengertiannya Bapak Ibu. Jadi pneuma artinya adalah roh Allah, atau bisa juga nafas Allah Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu bagian daripada Allah. Dia adalah juga pribadi daripada Allah itu sendiri saudara sekalian. Itu yang dinamakan pneuma teologi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan masuk dalam poin yang kedua. Siapakah Roh Kudus? Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Siapakah Roh Kudus? Yang pertama adalah Roh Kudus adalah roh Allah itu sendiri. Itu yang pertama yang akan kita bahas. Yang kedua adalah Roh Kudus itu adalah pribadi. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus itu adalah penghibur. Kita akan bedah secara bersama-sama. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah
roh Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, jelas di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Atau terjemahan yang lebih tepatnya adalah, dan roh Allah mengerami bumi yang baru diciptakan itu. Jadi roh Allah itu melindungi, mengerami, menaungi bumi yang baru diciptakan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi roh Allah, Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri, saudara sekalian. Allah memiliki roh, ini penting. Allah itu memiliki roh dan memiliki firman. Itu kekal selama-lamanya. Di dalam diri Allah itu ada roh, ada firman. Di dalam diri Allah, di dalam pribadi Allah itu ada roh, ada firman atau perkataannya. Roh dan firmannya sudah ada sejak dahulu kala dan kekal sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sejak penciptaan, kata roh Allah atau Roh Kudus itu sudah dikatakan, itu sudah dituliskan. Artinya Roh Kudus merupakan roh yang kekal selama-lamanya. Tidak ada satu waktu roh Allah tidak ada. Tidak ada satu waktu firman Allah tidak ada. Tidak ada satu waktu perkataan Allah tidak ada. Orang-orang saksi Yehova mengatakan bahwa ada waktu di mana roh Allah tidak ada. Atau ada waktu di mana firman Allah tidak ada, karena firman Allah itu diciptakan seperti itu. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip dasar iman Kristen. Jikalau dia Allah, tidak mungkin perkataannya tidak ada. Dan jikalau dia Allah, tidak mungkin rohnya tidak ada. Jikalau perkataannya tidak ada, dia bukan Allah. Jikalau ada Allah yang tidak bisa berfirman, dialah bukanlah Allah. Jikalau ada Allah yang tidak memiliki roh, dia bukanlah Allah. Jadi firman dan rohnya dan pribadinya itu harus kekal selama-lamanya, tidak diciptakan. Itu kekal, tidak dibatasi ruang dan waktu. Itu ada dari kekekalan sampai kepada kekekalan, saudara sekalian. Jadi Roh Kudus adalah roh Allah itu sendiri, saudara sekalian. Luar biasa. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang ada sejak kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Roh Kudus, kita kan sering mengabaikan hal ini. Kita terkadang secara realita kita terkadang merendahkan atau menganggap Roh Kudus itu lebih kecil dibandingkan Yesus, dibandingkan Bapa. Tidak tahu mengapa, tapi pada realitanya kita sering melakukan hal itu seperti itu. Namun pada hakikatnya, saudara sekalian, baik itu Bapa, baik itu Anak, baik itu Roh Kudus, mereka adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah ketiga pribadi daripada Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Semua sama tinggi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya sama-sama menciptakan langit dan bumi. Semuanya sama-sama berkarya menyelamatkan manusia. Semuanya sama-sama berkarya di dalam melindungi manusia. Semuanya sama-sama melakukan satu visi misi untuk menyelamatkan umat manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi baik itu Roh Kudus, baik itu Anak, baik itu Bapa, itu semua adalah pribadi Allah itu sendiri yang tidak ada lebih tinggi, yang tidak ada lebih rendah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam realita kehidupan kita sehari-hari, tidak salah mengatakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Tidak salah mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Itu menandakan bahwa kita memperlakukan baik itu Bapa, baik itu Putra, baik itu Roh Kudus secara adil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus juga adalah penyelamat kita. Roh Kudus juga adalah pelindung kita. Roh Kudus juga adalah penghibur kita, saudara sekalian. Nah, kita akan masuk, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kan kita bisa mengerti, oh, jikalau dahulu kita menganggap bahwa Roh Kudus itu lebih rendah atau tidak sepadan dengan Allah, sekarang kan kita mengerti bahwa Roh Kudus itu sebenarnya adalah roh dari diri Allah itu sendiri, saudara sekalian. Dan kita harus memperlakukannya sama seperti Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada yang lebih diutamakan, nggak boleh. Semuanya kita harus
mengutamakan semua pribadi-pribadi Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita perlakukan sama Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Yesus Kristus, saudara sekalian. Nah, Roh Kudus setara dengan Bapa dan Firman. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, saudara sekalian. Oke, kita selesai yang pertama, bahwa memang Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Itu harus sepakat. Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri, kita sudah bahas tadi. Itu tidak boleh berbeda. Jikalau ada mengatakan Roh Kudus itu hanyalah sebagai kekuatan, itu salah. Itu bukan berdasarkan Alkitab. Jikalau ada yang mengatakan Roh Kudus itu diciptakan, itu salah. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Jikalau ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan pencipta langit dan bumi, bukan bagian daripada Allah, bukan pribadi daripada Allah, jelas itu adalah kesesatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri, dan Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri, saudara sekalian. Dan kita masuk kepada poin yang kedua, siapakah Roh Kudus itu? Selain dia adalah Roh Allah itu sendiri, yang kedua adalah Roh Kudus. Oh, ini bukti-bukti bahwa dia adalah Allah. Maksud saya, sebelum kita masuk ke dalam poin yang kedua, bukti-bukti bahwa Roh Kudus adalah Allah, kita akan buktikan. Dia telah ada sejak kekekalan. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, kita tadi sudah baca bahwa Allah mengayomi langit dan bumi yang baru diciptakan itu. Berarti dia sudah ada sejak kekekalan, saudara sekalian. Yang kedua, bukti bahwa Roh Kudus adalah Allah, dia turut menciptakan dunia dan manusia. Jelas di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, dia turut menciptakan langit dan bumi. Dia ambil bagian di dalam menciptakan langit dan bumi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga dia juga ambil bagian di dalam menciptakan manusia. Karena di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita. Artinya pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menciptakan manusia seturut gambar dan rupa mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Roh Kudus merupakan pribadi, salah satu pribadi juga yang menciptakan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bukti bahwa Roh Kudus juga adalah Allah. Yang ketiga adalah dia maha hadir. Ini bisa kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-7. Daud berkata, Bapak Ibu Saudara, Daud berkata demikian, kemanakah aku dapat lari dari Roh-Mu ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi dari Roh-Mu ya Tuhan? Jikalau aku ke gunung, Engkau ada di sana. Jikalau aku ke sana, Engkau juga ada di sana. Jikalau aku ke sana, Engkau juga ada di sana. Saya tidak bisa lari daripada Roh-Mu ya Tuhan. Itu menandakan, itu menyiratkan, itu menjelaskan bahwa dia maha hadir. Roh Kudus itu maha hadir, Bapak Ibu. Dan itu merupakan bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Karena tidak ada yang bisa maha hadir selain daripada Allah itu sendiri, saudara sekalian. Dia maha hadir, saudara sekalian. Itu bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia maha kuasa. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-28, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dia maha kuasa. Dia maha tahu. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10, Bapak Ibu bisa baca, saya cantumkan ayatnya semuanya. Dia maha suci. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat ke-30, kita tidak akan mungkin baca karena waktunya begitu sangat singkat. Dan juga dia menubuatkan yang akan datang, saudara sekalian. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-13 dikatakan bahwa dia nanti akan menjelaskan hal-hal yang akan datang. Jadi dia menubuatkan, dia menjelaskan apa yang akan terjadi ke depannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu merupakan pribadi, itu merupakan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Itu buktinya bahwa Roh Kudus adalah Allah, saudara sekalian. Dan Roh Kudus disebutkan setara dengan Bapa dan Anak, saudara sekalian. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai yang ke-20 dikatakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa. Bukan koma baru Anak, tidak. Namun di dalam nama Bapa dan Anak, bukan koma dan Roh Kudus, tidak. Tapi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya ada kata penghubung di sana. Itu menandakan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu merupakan satu derajat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam bahasa Yunani jelas dikatakan kai.
Jadi kai itu bahasa Indonesianya dan. Namun di dalam bahasa Yunani itu menandakan setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus setara dengan Bapa dan Anak, saudara sekalian. Itu menandakan bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Kita tidak boleh meragukan bahwa Roh Kudus adalah Allah, tidak boleh. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Roh Kudus hanyalah sebagai kekuatan kita, tidak boleh. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Roh Kudus itu lebih rendah daripada Bapa, lebih rendah dibandingkan Anak, tidak boleh. Roh Kudus adalah pribadi daripada Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita telah bahas tadi bahwa Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri. Ada sejak kekekalan, tidak ada yang menciptakan, tidak lebih tinggi daripada Bapa dan Anak, tidak lebih tinggi, setara semuanya. Dan kita juga sudah melihat tadi bahwa bukti-bukti bahwa Roh Kudus adalah Allah, dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha suci, dia kekal, dia juga bisa menubuatkan yang akan datang. Semuanya sudah kita jelaskan bersama-sama. Dan kita masuk di dalam poin yang kedua, Roh Kudus adalah pribadi. Jadi Roh Kudus itu, saudara, adalah pribadi, saudara sekalian. Roh Kudus itu adalah pribadi. Memang jikalau kita berbicara tentang pribadi, kita akan berpikir bahwa pribadi akan dikatakan pribadi jikalau dia memiliki tubuh, memiliki daging, dan memiliki roh. Memiliki tubuh, memiliki jiwa, dan memiliki roh. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan itu, Bapak Ibu. Ciri-ciri seorang pribadi bukan memiliki tubuh, bukan memiliki jiwa, bukan memiliki roh. Bukan itu ciri-ciri pribadi, definisinya, Bapak Ibu. Namun pribadi ciri-cirinya adalah memiliki kehendak, memiliki perasaan, dan memiliki pengertian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu ciri-ciri pribadi. Dia memiliki kehendak, atau dia memiliki perasaan, dia memiliki roh, maksud saya yang kedua, dan dia memiliki pemikiran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada pemikirannya, ada akal budinya, ada kehendaknya, dan ada rohnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu ciri-ciri daripada pribadi. Roh Kudus memang tidak memiliki daging, namun ia memiliki akal budi, dia memiliki kehendak, dia memiliki perasaan, dan dia adalah pribadi daripada roh itu sendiri. Artinya Roh Kudus itu adalah pribadi, saudara sekalian. Saya rindu kita membacanya di dalam Efesus pasal yang keempat ayat ke-30, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dia memiliki perasaan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan roh Allah, Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus supaya jemaat Efesus itu tidak mendukakan Roh Kudus, karena pada saat itu jemaat Efesus itu melakukan satu kekejian yang begitu sangat luar biasa. Ada patung Artemis di sana, ada juga penyembahan berhala di sana, ada kawin campur di sana, ada perzinahan di sana, ada banyak hal yang terjadi di Efesus yang tidak bermoral. Padahal mereka adalah bagian daripada orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka sudah menerima Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus, jangan engkau mendukakan Roh Kudus. Jemaat Efesus, enggak boleh engkau mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hatimu. Jangan engkau melawan Roh Kudus. Jangan engkau membuat Roh Kudus itu bersedih. Jangan engkau membuat Roh Kudus itu menangis. Jangan engkau membuat Roh Kudus itu menderita. Hai jemaat Efesus, dikatakan Roh Kudus, dikatakan Paulus kepada jemaat Efesus pada saat hari itu. Artinya Bapak Ibu, dari pembacaan ini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus memiliki perasaan, saudara sekalian. Dia memiliki perasaan. Oleh sebab itu seperti ini, saudara. Mungkin ada yang sama dengan saya. Ketika melakukan satu kesalahan, atau katakanlah ketika kita berbohong, saudara sekalian, terasa terasa tidak sukacita, terasa terasa sedih, terasa sakit hati kita. Atau ketika kita mungkin melakukan satu kesalahan, kita mungkin marah kepada teman kita, kita mungkin lepas kendali, atau kita mungkin kita mungkin sedang melakukan satu kesalahan, kita mungkin sedang berdosa, apapun itu. Nah, di dalam hati kita
begitu sangat menderita, begitu sangat bersedih. Nggak tahu kenapa perasaan kita tidak enak, nggak tahu kenapa kita tidak sukacita langsung, nggak tahu kenapa kita merasa takut, nggak tahu mengapa kita langsung tidak bergairah dan seterusnya. Itu menandakan Bapak Ibu Saudara, itu menandakan bahwa Roh Kudus itu sedang kita dukakan, saudara sekalian. Ketika Roh Kudus berbicara, engkau harus melakukan perbuatan-perbuatan baik, namun kita menolaknya, kita mendukakan Roh Kudus, saudara sekalian. Ketika Roh Kudus berbicara bahwa kita harus jujur, namun kita tidak jujur, Roh Kudus itu kita dukakan, saudara sekalian. Ketika Roh Kudus berbicara kepada kita bahwa kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan, kita harus rajin beribadah, namun kita menolaknya, kita menekan Roh Kudus, Roh Kudus itu berduka, saudara sekalian nih. Roh Kudus bersedih, itu tandanya, saudara, Roh Kudus itu memiliki perasaan. Saudara sekalian, jikalau kita melakukan satu kesalahan namun kita tidak merasa bersalah, ini menurut saya, saudara sekalian, ini menurut saya, jikalau kita melakukan satu kesalahan, kita mungkin tidak jujur, kita mungkin melakukan satu dosa, atau kita mungkin melakukan satu kesalahan, atau kita mungkin tidak berkenan di hati Tuhan, mengindahkan ibadah, tidak mau beribadah, namun tidak ada rasa bersalah di dalam diri kita. Non sewu, saudara, jangan-jangan Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita. Itu jelas, saudara sekalian, itu jelas. Karena Roh Kudus itu memiliki perasaan, Roh Kudus itu memiliki hati nurani, saudara sekalian. Roh Kudus itu bisa bersedih. Jikalau kita bisa memiliki Roh Kudus, jikalau kita tidak taat kepada Roh Kudus yang selalu menggerakkan hati kita, kita tidak taat, otomatis kita ikut bersedih, otomatis kita ikut gelisah, otomatis kita ikut selalu tidak tenang jikalau kita mendukakan Roh Kudus itu, saudara sekalian. Itu jelas. Dan Roh Kudus itu pekerjaannya adalah Dia yang akan memberikan kita motivasi, Dia yang akan memberikan kita semangat, Dia yang akan memberikan kita kekuatan, Dia yang menyemangati kita untuk melakukan perbuatan baik, Dia yang menyemangati kita untuk beribadah, Dia selalu yang membeli clue, Dia yang selalu yang memberikan pematik, Dia yang selalu yang memberikan memberikan bara, supaya itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Seperti Roh Kudus itu yang memulai inisiatif lebih dahulu kepada kita. Roh Kudus itulah yang menanamkan di dalam hati kita kemampuan atau kemauan untuk berbuat baik, kemampuan atau kemauan untuk beribadah, kemampuan atau kemauan untuk kita melakukan segala perbuatan-perbuatan baik. Roh Kudus itulah yang memampukan itu semua. Roh Kudus itulah yang menjalankan itu semua. Namun eksekusinya itu di kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi saya pribadi, jikalau kita tidak bersemangat, padahal Roh Kudus selalu mendorong hati kita untuk kita semangat beribadah, untuk kita semangat selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk kita semangat selalu di dalam kita berdoa dan seterusnya. Roh Kudus selalu mendorong hal itu, namun kita tidak merasa bersemangat, tidak merasa sukacita, selalu merasa putus asa. Saudara sekalian, barangkali kita sering kali mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Efesus pasal yang ketiga tadi, pasal yang keempat ayat ke-30, mengingatkan kepada kita, jangan kita mendukakan Roh Kudus, saudara sekalian. Jangan sampai kita mendukakan. Di ayat yang lain bahkan dikatakan, jangan engkau padamkan Roh Kudus. Jangan engkau padamkan, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya, orang yang sudah ada Roh Kudus, jikalau ia melakukan satu kesalahan, hatinya pasti bersedih, hatinya pasti menderita, hatinya pasti menjerit, hatinya pasti tidak tenang jikalau ia belum minta maaf kepada Tuhan, jikalau ia belum minta maaf kepada sesama. Hatinya pasti bersedih jikalau ia meninggalkan ibadah pelayanan, jikalau ia tidak sukacita. Hatinya pasti bersedih bagi orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Hatinya pasti bersedih, hatinya pasti bersedih bagi orang-orang yang memiliki Roh Kudus, saudara. Ketika ia meninggalkan ibadah, hatinya pasti menjerit. Namun bagi orang-orang mungkin yang ketika meninggalkan ibadah tidak ada merasa apa-apa, non sewu, saudara, saya harus mengatakan dengan jujur, saya tidak pintar bersandiwara. Barangkali Roh Kudus tidak ada di dalam hatinya. Karena Roh Kudus, Bapak Ibu, selalu akan mengingatkan kita untuk beribadah, selalu akan mengingatkan kita untuk meluangkan waktu beribadah, saudara sekalian. Roh Kudus mengingatkan saya pribadi, saya akan mengatakan diri saya pribadi lebih dahulu.
Roh Kudus. Jangan kita mendukakan Roh Kudus akan hal apapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang Roh Kudus gerakkan harus kita lakukan. Apa yang Roh Kudus inginkan harus kita lakukan. Apa yang Roh Kudus ingin untuk kita lakukan, itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus sebagai patrol di dalam setiap tindakan-tindakan kita saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, mari kita tidak mendukakan Roh Kudus. Karena dia memiliki perasaan, dia juga memiliki akal budi, dia memiliki kehendak, dia bisa berkata melalui manusia. Dia memang Roh Kudus itu tidak memiliki gender Bapak Ibu Saudara. Tidak memiliki gender, tidak memiliki jenis kelamin maksud saya. Dia bukan maskulin, bukan laki-laki. Dia juga bukan feminim, bukan perempuan. Namun gendernya itu netral. Di dalam bahasa Yunani saudara sekalian, berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak memiliki gender seperti itu. Namun di dalam bahasa Yunani itu ada gendernya. Kita bisa tahu yang ngomong ini laki-laki atau perempuan, kita bisa tahu dari perkataan yang tertulis. Itu di dalam bahasa Yunani saudara sekalian. Jikalau yang berbicara itu laki-laki, maka gendernya pasti maskulin. Namun jikalau yang berbicara itu perempuan, pasti gendernya adalah feminim. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa ketahui. Nah, ketika Roh Kudus atau Roh Penghibur itu ditulis di dalam Alkitab, gendernya itu bukan maskulin, bukan feminim, tapi netral. Artinya adalah Roh Kudus itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Allah itu saudara. Ini mungkin hal yang baru bagi kita. Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Allah itu tidak memiliki jenis kelamin saudara sekalian. Bukan seperti manusia yang memiliki jenis kelamin. Ini harus jelas. Karena ada banyak orang yang keliru. Allah bukan dikatakan Allah itu laki-laki, Allah itu perempuan, Bapak itu laki-laki atau Roh Kudus itu perempuan. Ada yang berpikir demikian Bapak Ibu. Namun Alkitab mencatat bahwa Allah, baik itu Bapak Ibu Saudara sekalian, atau Roh Kudus itu tidak memiliki gender atau tidak memiliki jenis kelamin. Memang Yesus Kristus memiliki jenis kelamin, yaitu laki-laki saudara sekalian. Namun itu adalah pribadi anak yang mengambil daging, yang menambahkan di dalam dirinya daging, yaitu kedagingan atau daging daripada Yesus Kristus yang adalah laki-laki Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun pada hakikatnya Allah itu tidak memiliki jenis kelamin saudara sekalian. Jadi dia adalah pribadi Allah itu sendiri saudara sekalian. Kita sudah belajar tadi siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri. Kita tadi sudah buktikan bukti bahwa Roh Kudus Allah, kita sudah jabarkan bersama-sama. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah pribadi. Ingat, dia memiliki perasaan, dia memiliki pemikiran, dia memiliki kehendak, dia bisa berkata-kata kepada manusia. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak memiliki gender. Dia adalah pribadi Allah itu sendiri saudara sekalian. Dan poin yang terakhir adalah dia adalah penghibur saudara sekalian. Roh Kudus bukan hanya roh Allah, Roh Kudus bukan hanya pribadi, namun Roh Kudus adalah penghibur saudara sekalian. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dikatakan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku akan meminta kepada Bapa, kata Yesus kepada murid-muridnya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini perkataan Yesus sebelum terangkat ke surga Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah dia bangkit dan 40 hari dia di dunia, dan setelah itu ia akan naik ke surga. Dan sebelum ia naik, ia menjanjikan seorang penghibur. Dikatakan aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain atau Parakletos, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tidak mungkin Parakletos ini bisa menyertai selama-lamanya, enggak mungkin. Jikalau ia bukan Allah, jikalau Parakletos ini bukan Allah, tidak mungkin bisa menyertai selama-lamanya saudara sekalian. Jadi Roh Kudus merupakan penghibur, bukan hanya kekuatan kepada kita saudara, enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya penolong kita, namun penghibur bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus menyebut Roh Kudus Parakletos. Parakletos itu saudara sekalian, di dalam bahasa aslinya, Parakletos itu artinya dia setara dengan Bapa, dia setara dengan anak. Jadi di dalam bahasa Yunani itu bisa diketahui Bapak Ibu Saudara sekalian.
Parakletos, seorang penolong yang lain. Di dalam teks yang lain dikatakan seorang penolong yang lain. Artinya seorang penolong yang pribadinya berbeda dari anak, namun satu derajat. Dalam terjemahan aslinya kita bisa mengetahui hal itu. Jadi akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Parakletos, roh penghibur, Roh Kudus itu sendiri. Seorang penolong yang lain yang sepadan dengan aku, artinya yang satu derajat dengan aku, kata Yesus Kristus. Artinya Roh Kudus itu setara dengan anak, setara dengan Bapa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Roh Kudus itu adalah roh penghibur, roh penolong bagi kita semua sekalian, Bapak Ibu Saudara. Para di samping, kletos itu dipanggil. Jadi Roh Kudus artinya begini. Artinya arti Parakletos atau Roh Kudus itu atau roh penghibur itu adalah seorang yang dipanggil, seorang yang diminta oleh Yesus untuk berada di samping kita. Luar biasa saudara sekalian. Karena kata para itu berarti di samping. Kletos itu berarti dipanggil. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi arti Parakletos yang artinya Roh Kudus itu terjemahannya adalah seorang yang dipanggil atau seorang yang diutus oleh Yesus untuk berada di samping kita, saudara sekalian, yang akan menyertai kita selama-lamanya. Luar biasa saudara. Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sebagai anak yang tidak memiliki ayah, sebagai anak yang tidak memiliki orang tua. Namun saudara sekalian, dia mengirimkan Parakletos, roh penghibur, roh penolong bagi kita, yang akan berada di samping kita, yang akan menemani kita, yang akan menguatkan kita, yang akan menolong kita, yang akan menghiburkan kita, saudara sekalian. Begitu luar biasanya ternyata pembelajaran tentang Roh Kudus ini, saudara sekalian. Dia ada di samping kita, saudara sekalian. Roh Kudus yang adalah roh Allah itu sendiri, karena dia memiliki perasaan. Dia tahu apa yang kita alami, saudara sekalian. Yes. Dia tahu engkau bersedih hari ini, dia tahu. Dia tahu engkau galau hari ini, dia tahu. Dia tahu engkau stres hari ini, dia tahu. Dia tahu engkau lagi banyak pemikiran hari ini, dia tahu. Dia tahu engkau mungkin sedang ingin meninggalkan dia hari ini. Dia tahu, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu segulu seluk-beluk yang ada di dalam dirimu. Karena Alkitab juga berkata roh itu menyelidiki hati nurani, masuk ke dalam masuk ke dalam diri kita, yang menyelidiki roh kita. Roh Kudus itulah yang masuk di dalam seluruh sanubari kita, hati kita. Dialah yang mengetahui, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dia tahu. Bahkan di dalam teks aslinya dikatakan dia turut merasakan apa yang engkau rasakan. Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita, menyatu dengan roh kita, saudara sekalian. Sehingga dia tahu apa yang kita alami. Dan bahkan bukan hanya dia tahu, dia lihat-lihat, enggak. Namun dia turut merasakan kesedihanmu, turut merasakan pergumulanmu, turut merasakan stresmu hari ini, turut merasakan apa yang engkau alami hari ini, saudara sekalian. Roh Kudus itu turut merasakannya, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, berhentilah mengatakan bahwa engkau sendiri. Engkau tidak sendiri, saudara sekalian. Kita tidak sendiri. Walaupun orang tua kita meninggalkan kita, walaupun saudara-saudara meninggalkan kita, walaupun kerabat-kerabat tidak mengakui kita, Bapak Ibu Saudara, seperti yang Daud katakan, walaupun bapak dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Demikian kita, saudara sekalian. Kita tidak sendiri, saudara. Engkau tidak sendiri mengalami ini. Engkau tidak sendiri ada dalam pergumulan ini. Engkau tidak sendiri dalam penderitaan ini. Engkau tidak sendiri di dalam seluruh apa yang terjadi ini. Roh Kudus menemanimu. Roh Kudus ada di sampingmu. Roh Kudus turut merasakan apa yang engkau alami, saudara sekalian. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian, tidak berhenti sampai di situ. Karena dia adalah seorang penolong, maka ia akan memberikan pertolongan kepadamu dengan cara menguatkanmu, dengan cara menghiburmu, dengan cara membuatmu sukacita, dengan cara mengingatkanmu untuk selalu datang kepada Tuhan, sehingga engkau bisa dikuatkan oleh firman Tuhan yang disampaikan, saudara sekalian. Dia selalu menemanimu, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian yang terakhir, ini poin yang terakhir bagi kita semua. Roh Kudus mewakili Yesus Kristus setelah dia naik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sebagai perantau, saya tidak memiliki saudara satupun, saudara daging
Di Jawa Timur satu pun enggak. Tidak ada saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Kak Olpi juga demikian. Kami semua tidak memiliki saudara. Daging tidak ada. Yang keluarga dekat, keluarga jauh tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kami sendiri-sendiri di sini. Sejak 2012 kami merantau sampai sekarang. Sejak SMA, sejak SMP juga sudah jauh dari orang tua. Kami semua merantau keluar kota, jauh dari orang tua, jauh daripada kerabat-kerabat. Siapa yang menghiburkan kami? Jikalau berbicara Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita pernah merasa kesepian? Pernah merasa kesepian. Karena apa? Karena jikalau boleh jujur, kita jauh dari orang tua. Kita tidak bisa mencurahkan isi hati kita kepada orang-orang yang ada di sini. Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita merasa sungkan, karena dia bukanlah keluarga kita seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi penghibur bagi kami pribadi, orang-orang yang melayani Tuhan, yang merantau di tempat ini, kami tidak pernah, kami selalu dihiburkan. Pernah merasa sendiri, pernah. Namun ketika diingatkan kembali oleh Alkitab, ternyata kami tidak sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang menghiburkan kami. Kami tidak merasa sendiri lagi. Kami tidak merasa bahwa kami ditinggalkan. Ada Roh Kudus yang menemani kami. Ada Roh Kudus yang menguatkan kami di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah keadaan kami. Roh Kudus yang memampukan kami. Roh Kudus yang menguatkan kami. Roh Kudus selalu yang menghiburkan kami saudara sekalian. Kami tidak merasa kesepian. Demikian Bapak Ibu Saudara yang mungkin sama posisinya dengan kami. Tidak ada keluarga yang berpihak, mungkin dia keluarga jauh. Roh Kudus menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan untuk sore hari ini. Pembelajaran kita mengenai Roh Kudus. Dan kita akan melanjutkannya minggu depan. Kita akan belajar banyak hal juga tentang minggu depan, yaitu kita akan mempelajari pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dan seterusnya kita akan pelajari. Namun setidaknya kita sudah belajar 3 poin hari ini. Siapakah Roh Kudus? Yang pertama adalah dia adalah Roh Allah itu sendiri. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah daripada Bapa maupun Anak. Dia kekal selama-lamanya. Yang kedua adalah siapakah Roh Kudus? Dia adalah pribadi yang memiliki perasaan, yang memiliki pemikiran, yang memiliki kehendak. Dia memiliki perasaan. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Yang ketiga adalah dia adalah penghibur. Dia menghiburkan hati kita, dia menemani kita, dia menguatkan kita, dia berada di samping kita untuk menemani dan menguatkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan satu pujian dari awal hingga pada akhirnya satu kali saja. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Roh. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamalah kami,
jamalah kami, paduhi kami dengan kasih alamah hati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyelesaikan ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hari ini kami mempelajari satu bagian firman Tuhan. Hari ini kami belajar pribadi tentang Roh Kudus, bahwa kami telah mengetahui bahwa Roh Kudus adalah pribadi daripada Allah itu sendiri, bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri, dan bahwa Roh Kudus adalah penghibur itu sendiri, penghibur yang akan menghiburkan kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah poin-poin singkat yang sudah kami pelajari bersama-sama dapat tertanam dalam hati kami, menjadikan kami cerdas dan menumbuhkan iman kami bersama-sama. Kami sekarang menyadari bahwa kami tidak sendiri, namun Roh Kudus menemani, menguatkan, menghiburkan kami, menolong kami senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa bagi sidang jemaat Tuhan, kiranya kesehatan, keluarga, pekerjaannya, Tuhan selalu memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap semangat dalam beribadah, tetap semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan jaga kesehatan. Jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu lagi pengumuman bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan bala bantuan untuk ke panti asuhan. Kami akan berangkat Minggu. Bapak Ibu boleh mengkontak saya pribadi, Kak Olpi, ataupun yang lainnya boleh Bapak Ibu kontak, atau kami dua saja tidak mengapa. Biar kami aja yang datang ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambilnya, karena mungkin yang lain pada ada kerjaannya masing-masing. Kami yang akan tetap stay melayani Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tidak harus pergi ke tempat ini, keluar rumah, tidak. Kami yang akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambilnya. Jangan sungkan. Kami memang di tempat ini, kami memang berada di sini hanya untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sungkan, tugas kami memang untuk melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi kami akan datang mengambilnya, gak usah sungkan. Kontak saya pribadi saja. Kami akan datang ke rumah Bapak Ibu untuk mengambilnya, apa saja yang Bapak Ibu untuk Tuhan gerakkan untuk Bapak Ibu berikan. Kami akan menjemputnya ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian, baik hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom.